Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Agama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nadia Maulida Nafisatin Nadiroh Komariatuz Zamanilah. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan keberagaman individu pada usia anak. Yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologi ke arah yang lebih maju. Dengan kata lain, perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perkembangan peserta didik merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan organ tubuh anak dalam proses menuju lebih kompleks dengan pola yang sesuai sebagai hasil proses yang harus diketahui orang tua. Yang kedua, karakteristik anak usia dini. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci atau fitrah. Manusia itu adalah suci, maka semua bentuk aktivitas yang dilakukannya adalah perilaku dirinya sendiri yang dibentuk dari lingkungannya. Sigmund Freud memberikan ungkapan bahwasanya anak adalah ayah dari manusia. Maksudnya adalah masa anak berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian masa dewasa seorang. Karakteristik anak: unik, egosentris, aktif dan energik, eksploratif dan berjiwa petualang, senang dan kaya akan fantasi, spontan, masih muda, frustasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Yang selanjutnya, C. Aspek-aspek perkembangan keberagaman usia anak. Pada masa dini, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa tersebut juga merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosional, agama, dan moral. A. Perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget adalah: yang pertama, tahap sensori motor, yaitu terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada masa ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahas awal, waktu sekarang, dan ruang yang dekat saja. Selanjutnya, tahap pra-operasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Masa tersebut merupakan kemampuan menerima rangsangan yang terbatas. Mulai berkembang kemampuan bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Perspektif waktu dan tempat masih terbatas. Selanjutnya, tahap konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, dan lain-lain. Tahap yang selanjutnya, tahap formal operasional, terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi dan mampu berpikir abstrak. Yang B. Perkembangan fisik. Perkembangan motorik merupakan B. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Gerakan motorik kasar terdiri dari gerakan motorik berpindah tempat atau lokomotor seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, dan lain-lain. Adapun gerakan motorik halus berupa gerakan manipulatif untuk menghasilkan berbagai karya. Yang selanjutnya, C. Perkembangan nilai moral dan agama.
Kata moral dan agama terdengar berat jika dibahas pada anak usia dini. Justru kedua hal tersebut berat sehingga harus perkembangan nilai moral dan agama. Kata moral dan agama terdengar berat jika dibahas pada anak usia dini. Justru kedua hal tersebut berat sehingga harus diperkenalkan, dibiasakan, dan dikembangkan sejak usia dini. Tahapan perkembangan moral individu. Udah. Ini dekat kali. Tahapan perkembangan moral individu. Yang pertama, tingkat prakonfesional. Pada tingkat ini anak responsif terhadap aturan baik dan buruk, benar atau salah, tetapi penafsirannya masih berdasarkan konsekuensi fisik atau hedonistik dari tindakan, berupa hukuman dan hadiah. Yang selanjutnya, tingkat konvensional. Pada level ini, individu merasakan perlunya memelihara martabat keluarga, kelompok, atau bangsanya. Yang terakhir, pasca konvensional atau otonom. Individu membuat upaya yang jelas untuk mendefinisikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nini. Aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Perkembangan kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan individu mengaktualisasikan diri dalam bentuk perilaku, motivasi, proses, dan hasil karya yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Lihat Hatimah dalam Susanto 2018 121 123 menyebutkan bentuk kreativitas pada anak usia dini sebagai berikut: 1. Berpikir kreatif. 2. Sikap kreatif. 3. Karya kreatif. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu parameter dalam perkembangan anak. Kemampuan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Kemampuan bahasa pada umumnya dapat dibedakan atas kemampuan reseptif atau mendengar dan memahami, dan kemampuan ekspresif atau berbicara. Kemahiran dalam bahasa pada anak dipengaruhi oleh faktor intrinsik yang berasal dari anak dan faktor ekstrinsik yang berasal dari lingkungan. Faktor intrinsik adalah kondisi pembawaan anak sejak lahir, termasuk fisiologi dari organ yang terlibat dalam kemampuan bahasa dan berbicara. Sementara itu, faktor ekstrinsik menjelma berupa stimulus yang ada di sekeliling anak, terutama perkataan yang didengar atau ditunjukkan kepada si anak. Kesimpulan, masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa tersebut juga merupakan masa pelatak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosional, agama, dan moral. Mulai berkembang kemampuan bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan untuk terkoordinasi. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Kreativitas merupakan kemampuan individu mengaktualisasikan diri dalam bentuk perilaku, motivasi, proses, dan hasil karya yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Bahasa merupakan salah satu parameter dalam perkembangan anak. Kemampuan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Saya kembalikan kepada moderator.